Queens kita. Ibu pilih di tengah ya, pas. Oke, lanjut. Ibu Lunanya mana? Oh, Lindi. Kak Prilly menyatukan tiga nama besar ini nih, apakah salah satunya karena pamor mereka yang di dunia horor udah mentereng banget? Wah, mentereng. Wow, mendereng. Bukan karena pamor sih, tapi karena kualitas aktingnya yang luar biasa gitu. Wow, aku nonton filmnya Taskia, filmnya Yasamin selalu box office, tapi selain box office, mereka emang ngejalaninnya tuh bener-bener penuh dengan hati-hati gitu ngejalaninnya ya Bu, walaupun aktingnya menyeramkan. Terus juga aku udah sering ketemu sama Yasamin, tapi kita belum pernah bener-bener satu project. Sama Taskia sering ketemu di event-event ya, tapi belum pernah satu project. Sama Kaluna Maya juga nggak pernah. Jadi kenapa nggak kita satukan pengalaman kita masing-masing syuting film horor di satu film horor yang sama gitu. Nanti film mereka kan udah banyak nih tiap tahunnya untuk film horor. Nah mungkin untuk nge-lock di film ini sendiri udah dari berapa lama? Sulit sekali ngelognya. Alhamdulillah udah deal sebelum acara ini ya Bu, jadi bisa datang Bu ke acara ini gitu. Yang pasti kan mereka juga punya kesibukan di luar syuting film ini, dan juga bukannya cuma soal schedule ya, tapi mereka harus suka dulu sama skripnya gitu, karena kan pasti masing-masing punya idealisme sendiri terhadap skrip film horor. Dan untungnya pas tim sinema aku nawarin ke Taskia, ke Yasamin, ke Kaluna Maya, semuanya suka sama skripnya dan bersedia main di film ini. Terima kasih. Sama-sama. Ini tadi sempat spill bahwa film horor ini akan beda. Kalau boleh spill dikit dong soal apa sih ceritanya ini beda sama film horor lainnya? Gimana ya spillnya ya? Oke, ini tuh bukannya cuma film horor yang menjual hantu atau setan, tapi di dalamnya ada satu kasus yang yang sangat sensitif sebenarnya, tapi perlu kita naikin juga awareness soal hal tersebut gitu. Jadi campuran antara crime, kriminal, dan horor gitu. Jadi kan satu yang beda. Based on true story atau gimana? Sebenarnya bukan based on true story, tapi kita terinspirasi dengan berita-berita yang ada gitu. Tadi kan dibilang kalau itu mereka itu kan doang perlu diragukan. Nah, seberapa persen mungkin Kak Prilly memberikan mereka kebebasan untuk Ya Allah, percaya banget, saya malah minder ya disatukan gitu loh sama mereka. Ini udah ada mic-nya. Aku malah deg-degan, jujur kayak deg-degan banget. Aduh gimana nih nanti syutingnya gitu. Apalagi pas baca skripnya kayak semua karakter tuh punya ciri khas masing-masing. Jadi mohon bimbingannya untuk saya ibu-ibu gitu. Taskia sendiri gimana rasanya maksudnya main hal? Aku soal horor ya horor. Ini horor ya, bukan komedi. Kalau aku soal karakternya mungkin ada beberapa elemen yang bikin aku makin tertarik. Ada pasti karena aku udah ngebayangin nanti workshopnya akan seperti apa. Pasti akan memakan waktu di situ juga karena ada spesifiknya aku itu orang yang seperti apa dan punya keahlian apa. Tapi kan nggak boleh di-spill ya, jadi harus tungguin aja. Yasamin gimana soal karakter? Soal karakter sebenarnya mungkin nggak bisa ditaruh spill banyak-banyak, tapi yang mungkin bisa aku share sedikit, karakter kita tuh akan profesinya kurang lebih sama, jadi kita akan ada di satu field yang sama lah gitu. Makanya itu yang bikin jadi seru. Mulai syutingnya? Ibu produser bisa jawab? Yang pastinya tahun ini kita akan mulai syuting. Sekarang kita lagi finalisasi skripnya. Nanti setelah kita finalisasi skrip baru kita spill dulu siapa sutradaranya, karena itu termasuk salah satu kejutannya juga. Baru nanti kita akan mulai syuting, tapi yang pasti tahun ini. Pernah bicara sutradara sendiri. Tadi kan ada namanya sebagai pemain. Apakah mungkin naksir menjadi sutradara? Kenapa ya? Kenapa? Ya bisa jadi. Enggak, kita ada sutradara lain nanti yang jadi kejutan. Mungkin krunya dari generasi muda kan, atau memang yang sudah ada pakemnya? Yang pasti sutradara tersebut udah pernah berkarya film horor yang juga sukses, dan film horornya juga disukai sama banyak orang dan berciri khas. Omara mungkin akan terlibat mungkin? Ya, dia sibuk. Sibuk nemenin ibu produser. Pril 2025 ini apa lagi sih yang belum tercapai Pril? Jadi maksudnya sudah mempresent ada support system yang dulu kamu cari-cari sekarang sudah dapat ya Pril. Apalagi yang kurang Pril? Ya.
apa ya, kalau ditanya kayak gitu bingung juga sih. Yang pasti fokusnya di 2025 tuh bukannya mau mencapai sesuatu, tapi lebih ke mempertahankan semua yang sudah ada gitu. Seperti kayak produksi syuting kita udah umumin, nggak mungkin langsung dilepas gitu aja kan. Benar-benar prosesnya panjang. Ini prosesnya sampai akhir tahun nih, proses syuting film ini gitu. Terus juga hal-hal lainnya gitu. Jadi mungkin 2025 fokusnya lebih ke mempertahankan yang sudah ada daripada mencapai hal baru lagi gitu. Karena apa yang sudah ada juga harus dijaga gitu. Apalagi Cinemaco Pictures di 2025 ini memulai untuk memproduksi film yang genre-nya beragam, agak deg-degan juga buat aku jujur. Jadi ya gimana caranya kita mempertahankan kualitas dan mempertahankan kepercayaan penonton yang udah percaya sama karya-karya Cinemaco. Jadi lebih ke situ sih fokusnya. Nah 2025 ini menurut kamu seistimewa apa nih sampai akhirnya dirimu memperkenalkan pasangan yang selama ini ternyata sudah dari 2011 gitu. 2011? Spesial apa gitu? Pacarannya ke 2011 saya masih kecil dong. Mohon maaf. 2011 ya lama amat gue. Gue mau main film horor sama kita aja. Agak itu spesial apa nih tahun ini gitu sampai akhirnya? Loh, kalau aku kan emang kalau punya pasangan nggak pernah aku rahasiain. Kalau aku nggak publish berarti emang enggak, berarti itu hanya gosip. Tapi dari dulu kan kalau aku punya pasangan pasti akan aku selalu kenalkan gitu ya. Jadi yang kali ini saya kenalkan itu benar Bu adanya, begitu. Nah, insya Allah doakan saja. Banyak kayaknya penuh semangat sekali. Aduh, semangat banget nih. Tapi apa benar-benar udah sesuai kriteria Kak Prilly Kak? Udah, kalau nggak sesuai saya nggak kenalin ya. Banyak mirip sama Amanda Manopo ya. Saya salah fokus terus ya. Tapi sesupport apa sih mungkin pasangan bikin ada 3 film juga ya kan? Bu, apalagi 2 film baru dua-duanya 2025. Penuh semangat, aku suka. Semangat ya, aku suka ya. Ya yang pasti dengan hadirnya support system baru makin semangat lagi untuk berkarya. Karena kan nggak mudah ya untuk memproduksi 3 film di tahun ini. Apalagi aku juga main dan di belakang layar. Nah dengan adanya support system kan jadi semangat syutingnya ya. Jadi kalau kita dilepas di syuting nanti kenapa gitu lagi syuting film horor ada yang Jadi lengkap lah, ada 4 yang punya pasangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak jomblo sendiri saya. Oke. Berarti jadi berkah juga nggak sih di tahun ini kamu punya maksudnya mempublish pasangan juga, terus Film juga. Iya, film kamu juga yang luar biasa. Iya, 2025 ini emang konsepnya dan temanya announcement ya. Gitu. Jadi announcement karya, announcement bisnis, announcement pasangan gitu. Nikah juga masih tahun ini? Apa? Nikah juga. Ya Allah Mbak, belum tahu ya itu ya, tolong doakan saja. Tapi emang pengen cepat-cepat atau nanti aja Prilly? Masih menikmati aja dulu gitu. Tapi sendiri itu ini jadi semua film bakal tayang di 2025 atau akan ada di 2025? Semuanya diproduksi di tahun 2025, tapi mungkin untuk tayangnya ada yang seperti Perayaan Mati Rasa ini. Kan Perayaan Mati Rasa ini bagian dari slate 2024, tapi tayang di awal 2025. Nah kemungkinan ada yang seperti itu. Karena tadi ada judul ya nanti. Perayaan Mati Rasa, Siksa Sampai Mati. Wah, iya. Jadi emang mungkin mau di-collab ya buat cerita yang berbeda itu. Prilly tadi kan ada genre kriminal, horor juga. Mungkin berarti ada isu sosial atau isu politik yang diselipkan dalam film ini. Ada isu sosial pastinya yang ada. Politik ada nggak sih, mikir-mikir dulu ya. Saya mikir-mikir dulu nanti pas development skripnya ya. Tapi ya karena ini juga kriminal, jadi pasti ada hubungannya sama pemberitaan, sama bagaimana negara ini merespon satu kriminal tersebut gitu. April mungkin akan ada project bareng. Akan ada project bareng mungkin sama saya sih mau aja, tapi kita lagi sibuk masing-masing ya. Dia juga lagi mau launching filmnya semuanya, jadi nggak tahu nih ada jadwalnya atau enggak gitu. Prilly satu lagi dong. Kalau niat dan cinta mah bisa aja mbak. Beri semangat terus. Pertanyaan tadi bagus banget. Aku suka. Oke, terakhir. Nggak tahu, amin, kita aminkan aja. Semoga jadi tahun kita semua, Siksa Sampai Mati ditonton sama banyak orang ya. Syutingnya lancar. Semoga
judulnya aja yang siksa sampai mati, nanti syutingnya jangan ada penyiksaan. Iya, semuanya senang-senang aja. Prilly satu lagi dong. Prilly satu lagi itu saya penasaran kolaborasi dengan Magma Entertainment tuh gimana dengan juga satu lagi tuh siapa PH-nya untuk Tumbal Darah Sama Wahana Kreator ya, itu gimana? Jadi dari tahun lalu Cinemaku Pictures itu kan selain memproduksi, tapi kita juga menawarkan distribusi dan juga marketing promotion. Nah, terus karena saya juga udah kenal baik sama Magma dan Wahana Kreator, lalu mereka terus kita meeting, diskusi, bercerita kalau mereka lagi produksi dan mau menayangkan film Tumbal Darah juga. Terus kita nonton filmnya dan saya tertarik banget. Apalagi di Tumbal Darah juga bukannya cuma sekedar film horor, tapi juga ada isu di dalamnya gitu. Jadi saya tuh selalu tertarik sama film yang mengangkat isu yang menurut saya penting gitu. Terus akhirnya kita memutuskan untuk berkolaborasi. Jadi Cinemaku Pictures masuk ke dalam Tumbal Darah ini. Kita berasosiasi untuk sama-sama membuat Tumbal Darah ini semakin bisa dikenal, bisa ditayangkan di banyak layar, dan semoga bisa dinikmati sama penonton Indonesia gitu. Terima kasih. Foto ke kanan, lihat tuh ada menu Indonesia, Papi. Kanan atas. Kanan bawah. Kanan bawah udah. Oke, ke tengah TV aja, tengah atas, handphone Doraemon. Oke, kiri sini yang Shinchan, makasih. Yang Shinchan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih.